Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai patofisiologi obesitas. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Aulia Fathia Toroma dengan NIM 210400810 dari kelas A Prodi Gizi Universitas Almata. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya ya guys. Nah, apa sih yang ada di pikiran kalian jika mendengar suatu kata yaitu obesitas? Gemuk, kelebihan berat badan dan tinggi badan yang tidak seimbang, apalagi ya? Pastinya masih banyak dong ya. Nah, jadi obesitas yaitu suatu kondisi di mana terdapat penimbunan lemak dalam tubuh yang berlebihan nih. Menurut standar indeks massa tubuh atau IMT, jika IMT lebih dari 25 kg per meter persegi, maka sudah dikategorikan obesitas. Nah, di Indonesia sendiri, perubahan gaya hidup yang mengarah pada westernisasi telah menyebabkan perubahan kebiasaan makan yang mengacu pada pola makan yang tinggi kalori, kolesterol, dan lemak yang berdampak pada peningkatan resiko obesitas. Nah, kalau ada istilah obesitas, pasti kalian juga nggak asing dengan istilah overweight. Bahkan banyak di antara kalian yang berpendapat bahwa obesitas dan overweight mempunyai arti yang sama, hanya saja dengan istilah yang berbeda ya. Nah, padahal obesitas dan overweight adalah suatu kondisi perbandingan berat badan dan tinggi badan melebihi standar yang telah ditentukan secara universal. Tapi tetap ya, merupakan dua hal yang berbeda. Nah, obesitas adalah penambahan berat badan yang melebihi kebutuhan fisik dan rangka akibat penimbunan lemak dalam tubuh yang berlebihan. Sedangkan overweight didefinisikan sebagai berat badan yang melebihi berat badan normal. Kemudian, faktor risiko obesitas itu bersifat multifaktorial, terutama perubahan gaya hidup, peningkatan konsumsi makanan cepat saji, penurunan aktivitas fisik, genetika, iklan, faktor psikologis, status sosial ekonomi, diet, usia, jenis kelamin, dan perubahan energi. Air minum yang tidak mencukupi juga dapat meningkatkan risiko obesitas loh. Dengan kita minum sebanyak 8 gelas per hari dapat mengurangi risiko obesitas sebesar 0,4 kali. Wah, angka yang cukup tinggi ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis obesitas. Kalian tahu nggak sih guys kalau obesitas itu dibedakan menjadi dua, yaitu obesitas secara umum dan obesitas sentral. Kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama, obesitas umum, yaitu suatu kondisi adanya penumpukan lemak yang berlebihan dan disebabkan ketidakseimbangan asupan energi atau energi intake dengan energi yang digunakan atau energi ekspenditur dalam waktu yang lama ya tentunya. Yang kedua, ada obesitas sentral, yang diartikan sebagai penumpukan lemak pada bagian perut. Nah, kelebihan energi terjadi ketika ada aktivitas fisik yang lebih sedikit dan perilaku yang menetap. Karena jaringan subkutan tidak dapat bertindak sebagai penyangga kelebihan energi. Akibatnya, lemak akan menumpuk pada bagian-bagian tubuh yang tidak diinginkan. Contohnya pada organ bagian dalam tubuh kita, seperti jantung, hati, otot, ginjal, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ada penjelasan mengenai patofisiologi obesitas nih. Obesitas merupakan suatu kondisi yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti genetik, metabolisme, perilaku, budaya, dan lingkungan. Leptin merupakan hormon yang bekerja memberikan umpan balik negatif dalam mengatur keseimbangan energi. Sirkulasi leptin melewati darah dan otak berinteraksi dengan reseptor neuron, mempengaruhi keseimbangan energi dan memberikan efek untuk mengurangi adiposit dengan mengurangi nafsu makan dan peningkatan termogenesis. Nah, yang terakhir nih, ada pencegahan mengenai
obesitas. Jadi pencegahan obesitas itu sangat perlu ya guys, untuk menghindari terjadinya beberapa masalah kesehatan pada remaja, pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Masalah kesehatan yang biasanya dialami adalah gangguan psikologi, penurunan fungsi kognitif, faktor risiko penyakit kardiovaskuler, bahkan kematian loh. Maka dari itu, pola hidup sehat sangat dianjurkan agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, contohnya pola hidup yang sehat seperti makan makanan yang bergizi, contohnya buah dan sayur, berolahraga, mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas per hari, pola tidur yang teratur, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa obesitas merupakan sebuah penyakit yang tidak bisa dianggap remeh dan harus benar-benar diperhatikan jika kita tidak ingin terkena obesitas tentunya. Mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat, beraktivitas fisik dan olahraga, minum air putih sebanyak 8 gelas per hari, dan menjaga pola tidur merupakan salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya risiko obesitas. Nah, jadi itu beberapa penjelasan mengenai obesitas. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran ya guys. See you next time. Bye-bye.